Selamat bertemu di channel YouTube Sentra Kompetensi yang senantiasa memberikan informasi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kali ini kita akan mendiskusikan tentang struktur kurikulum di jenjang SMA MA. Untuk itu mari kita ikuti penjelasan berikut. Struktur kurikulum merdeka di jenjang SMA MA menurut Permendikbudristek nomor 56/M/2022. Nah, struktur kurikulum ini ada dua fase. Untuk fase I yaitu kelas 10 dan fase F kelas 11 dan 12. Struktur kurikulum SMA dan MA terdiri dari dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler, tatap muka di kelas, dan juga yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekitar 30% dari keseluruhan jam di satuan pendidikan tersebut. Kemudian sekolah memilih 3 proyek ini dengan 3 tema yang berbeda di SMA atau MA. Apa saja pilihan itu? Mari kita lihat. 7 tema untuk proyek penguatan profil Pancasila. Pertama, gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokal. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Kelima, suara demokrasi. Keenam, berkayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Dan yang ketujuh, kewirausahaan. Kemudian mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial di kelas 10 SMA atau MA ini tidak dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Namun, satuan pendidikan dapat menentukan bagaimana muatan pelajaran ini diorganisasikan. Kemudian pengorganisasian ini, khususnya pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut. Pertama, mengajarkan muatan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial secara terintegrasi atau tidak terpisah. Yang kedua, mengajarkan muatan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah. Misalnya kalau di MIPA biologi bulan pertama, kemudian diikuti bulan kedua fisika, kemudian kimia bulan ketiga. Nah itu kalau seperti itu diambil, itu namanya sistem blok. Selanjutnya, mengajarkan muatan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial secara paralel. Ini artinya di mana jam pelajaran terpisah seperti mata pelajaran yang berbeda-beda. Nah, ini yang biasa yang kita lakukan. Diikuti dengan unit pembelajaran inquiry yang mengintegrasikan muatan-muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial tersebut. Fase F untuk kelas 11 dan kelas 12, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 5 kelompok utama. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Pertama, kelompok mata pelajaran umum, di mana setiap SMA atau MA wajib membuka atau mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok ini. Dan wajib juga diikuti oleh semua peserta didik di SMA MA kelas 10. Kemudian yang kedua, kelompok mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam MIPA, setiap SMA MA wajib menyediakan paling sedikit 3 mata pelajaran dalam kelompok ini. Jadi tidak boleh 2, tetapi minimal 3. Misalnya di MIPA ada matematika, fisika, kimia, biologi, kemudian informatika. Nah ini minimal 3 disediakan dari 5 pilihan tersebut. Ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di setiap SMA MA wajib menyediakan paling sedikit 3 mata pelajaran dalam kelompok tersebut. Nah, jadi ada sama dengan poin nomor 2 tadi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya adalah dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan jenjang SMA MA. Jadi kalau sumber daya tidak ada, kelompok ini boleh tidak dibuka. Kemudian yang kelima, kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya.
Ini boleh dibuka juga sesuai dengan sumber daya yang tersedia di jenjang SMA atau MA. Khusus untuk sekolah yang ditetapkan pemerintah sebagai sekolah keolahragaan atau seni, dapat dibuka kelompok mata pelajaran olahraga atau seni sesuai dengan sumber daya yang tersedia di jenjang SMA MA tersebut. Mari Bapak dan Ibu kita lihat struktur kurikulum dan pengaturan beban belajar. Pertama, struktur kurikulum Merdeka SMA kelas 10. Kita ketahui asumsi 1 tahun itu 36 minggu, kemudian alokasi waktu mata pelajaran 1 jam pelajaran 45 menit. Kurikulum ini dibagi dua, ada intrakurikuler, ada co-kurikuler. Co-kurikuler itu yang kita sebut proyek penguatan profil Pancasila. Nah, ini mata pelajarannya di kelas 10, mulai dari pendidikan agama dan budi pekerti. Ini nanti disesuaikan sesuai agama di satuan pendidikan tersebut. Jadi pilihan. Ini 72 JP per tahun dan 2 JP per minggu. Proyeknya 36. Dan jumlah 108. Ini per tahun. Kemudian pendidikan Pancasila ini mengganti mata pelajaran PKN. Ini 54 JP per tahun dan 2 JP per minggu. Proyeknya 18 JP per tahun, jumlah semuanya 72 JP per tahun. Bahasa Indonesia dan matematika JP-nya sama, 108 per tahun, per minggu 3 JP, proyeknya juga sama 36 dan jumlah 144. Kemudian ilmu pengetahuan sosial terdiri dari sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Ini proyeknya JP-nya 288 per tahun dan 8 JP per minggu dan proyeknya 144, jumlah keseluruhan adalah 432. Bahasa Inggris ini 54 JP, ini bintang 2 sama dengan pendidikan Pancasila, 54 JP per tahun, 2 JP per minggu, proyeknya 18, jumlah 72 per tahun. Penjaskes sama dengan informatika. Informatika ini adalah mata pelajaran baru di SMA dan berdiri sendiri dia. Ini 72 JP per tahun dan 2 JP per minggu, proyeknya sama 36, jumlah keseluruhan 108. Kemudian mata pelajaran seni dan budaya, ini bintang 2 juga, artinya ada 5 di sini pilihan. Sekolah wajib Bapak dan Ibu membuka salah satu di sini pilihannya, kemudian nanti diikuti atau dipelajari oleh peserta didiknya. Jadi minimal 1, apakah itu seni rupa, seni musik, teater, tari, kalau tidak ada boleh prakarya dan kewirausahaan. JP-nya 54 per tahun, kemudian per minggu 2 JP, proyeknya 18. Nah, sedangkan muatan lokal itu 72 JP per tahun, 2 JP per minggu, tetapi proyeknya tidak ada. Dan di jumlah total 1098 ini per tahun intrakurikuler belum termasuk proyek, belum termasuk muatan lokal. Nah, jadi per tahun ada 32 JP, ini masih membuka peluang untuk menambah mata pelajaran yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Tetapi ini tidak bisa lagi kita rubah-rubah. Ditambah boleh saja kalau masih memungkinkan, tetapi dikurangi tidak boleh. Kemudian proyeknya 486, nanti jumlah keseluruhan atau per tahun di kelas 10 itu sebesar 1.584 JP. Nah, itu Bapak dan Ibu struktur kurikulum SMA di kelas 10. Penjelasannya kalau tanda bintang 1 diikuti peserta didik sesuai dengan agama masing-masing, tanda bintang 2 pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu tetapi 27 minggu. Kemudian ini termasuk pendidikan Pancasila, bahasa Inggris, seni, dan prakarya. Kemudian tanda bintang 3 itu maksudnya satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni atau prakarya. Nah,
Bintang 4 itu maksudnya paling banyak 2 JP per minggu, sedangkan bintang 5 itu jumlah totalnya tidak termasuk mata pelajaran muatan lokal. Nah, kita lanjutkan, Bapak dan Ibu. Yang kedua, struktur kurikulum merdeka di SMA kelas 11. Kita perhatikan, di sini sudah mulai nanti ada kelompok pilihan, asumsi 1 tahun 36 JP, kemudian 1 JP 45 menit. Juga dibagi dua, ada intrakurikuler, ada kokurikuler, yaitu proyek penguatan profil Pancasila. Mata pelajarannya ada beberapa perubahan, semakin sedikit. Ini pendidikan agama, ini tadi juga sesuai dengan agama masing-masing, jamnya masih sama. Pendidikan Pancasila 54 JP per tahun, 2 JP per minggu, 36 proyeknya, dan 100 jumlahnya adalah 144. Ini perlu dikoreksi 108 kalau tidak salah ini, 36, berarti 80, ini 90. Ini 18 dan jumlahnya 108. Mohon maaf, ini ada perbaikan. Jumlahnya bukan 108 tapi 72. Karena posisi pendidikan Pancasila, kemudian bahasa Inggris, dan juga sejarah dan seni itu sama. Selanjutnya, kalau kita perhatikan matematika bahasa Indonesia masih tetap 108 JP per tahun, 3 JP per minggu, proyeknya 36, jumlah 144. Kemudian pendidikan jasmani dan olahraga itu 72 masih sama. Kemudian masuk lagi sejarah. Jadi informatika tidak ada di kelompok umum ini karena dia masuk nanti ke pilihan. Sejarah 54 JP per tahun, kemudian per minggu 2 JP, proyeknya 18 jumlah 72, sama dengan seni, dan seni ini dipilih salah satu oleh sekolah, menyediakannya untuk diikuti oleh peserta didik. Maka jumlah mata pelajaran umum ini 576 atau 18 JP per minggu, proyeknya 216, keseluruhan 792. Nah, ini tadi ada perlu dikoreksi. Itu Bapak dan Ibu kelompok umum di 11. Kelompok mata pelajaran pilihan, misalnya yang pertama adalah kelompok mata IPA, MIPA, terdiri dari biologi, kimia, fisika, informatika, matematika, matematika lanjut. Ini satu mata pelajaran itu JP-nya adalah 5. Nah, begitu juga kelompok IPS, ada 4, sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi, kemudian bahasa, ini bisa banyak, tergantung bahasa apa yang ada, ini bahasa Jerman, bahasa Jepang, ya. Kemudian yang keempat adalah kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya. Ini tadi dibuka ketika sumber daya di sekolah itu bisa mencukupi atau bisa melaksanakannya. Kemudian ada lagi muatan lokal. Nah, khusus 1, 2, 3, 4, kalau itu diambil peserta didik satu mata pelajaran itu JP-nya 5. Jadi kalau kita perhatikan maksimum JP-nya atau jamnya ini 20 sampai 25. Itu artinya bahwa kelompok mata pelajaran pilihan ini adalah sebanyak 4 sampai 5. Karena 4 kali 5, 20, kalau 5 kali 5 sudah 25. Jadi tidak mungkin 6 dan tidak mungkin 3 karena masih kurang. Nah, perlu diketahui untuk kelompok mata pelajaran pilihan ini, minimal peserta didik memilih dari 2 kelompok mata pelajaran ini. Artinya, tidak boleh semuanya peserta didik memilih di kelompok MIPA. Seperti dipilih diambilnya biologi, kimia, fisika, informatika, matematika, tidak ada di kelompok lain. Ini tidak dibolehkan. Artinya peserta didik memilih minimal dari 2 kelompok.
Jadi boleh misalnya dia mau kedokteran umpamanya, karirnya, maka nanti guru akan menyarankan melalui guru BK, kalau kedokteran tentu mata pelajaran yang menunjang adalah biologi, kemudian kimia. Nah, biologi sudah 5, kimia tambah 5, 10. Kemudian matematika juga perlu, sudah 15. Dan diambilnya lagi karena berkaitan kedokteran sosiologi, ini sudah 4. Jadi JP-nya sudah 20. Kalau mau diambil lagi, satu lagi, misalnya matematika, informatika, berarti sudah 4 dari kelompok 1, kemudian dari kelompok mata pelajaran yang kedua atau IPS ini diambil 1, itu masih boleh, tetapi JP-nya sudah maksimum 25. Kalau misalnya diambil 2, biologi dan kimia di sini diambil, di sini juga diambil sosiologi dan ekonomi, itu masih bisa karena JP-nya masih 20. Jadi kesimpulannya ini peserta didik tidak boleh mengambil hanya di dalam satu kelompok mata pelajaran pilihan ini, akan tetapi minimal dari 2 kelompok. Maka muatan lokal juga tidak ada proyeknya kalau guru-guru nanti yang mengajarkan di kelompok mata pelajaran pilihan tidak ikut lagi terlibat di dalam proyek. Karena di sini tidak ada proyek, sudah fokus kepada mata pelajaran pilihan yang dimulai dari kelas 11. Jumlah JP-nya muatan lokal itu tidak dimasukkan karena ini merupakan pilihan dan berbeda-beda tiap satuan pendidikan. Boleh membuka muatan lokal berdiri sendiri kalau ada surat keputusan dari pemerintah daerah setempat. Jadi jumlah totalnya per tahun 1.296 sampai 1.476 JP atau 38 sampai 43 JP per minggu kelas 11, belum dimasukkan di sana muatan lokal. Nah, itu untuk kelas 11. Nah, penjelasannya ada di sini Bapak dan Ibu. Bintang 1 tadi diisi sesuai dengan agama masing-masing. Bintang 2 itu kelas reguler kelas 11 tidak penuh 36 minggu tetapi 27 minggu. Ada tadi beberapa mata pelajaran, pendidikan PPKN, pendidikan bahasa Inggris, seni dan sejarah. Bintang 3 ini tadi minimal sekolah menyediakan satu jenis mata pelajaran. Bintang 4, nah ini perlu dipahami alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan itu selain prakarya dan kewirausahaan. Jadi prakarya dan kewirausahaan ini 5 JP per minggu, yaitu 180 JP per tahun. Nah, kalau kita lihat selain dari prakarya dan kewirausahaan ini, maka ketiga kelompok ini bobot satu mata pelajaran JP-nya adalah 5. Kemudian Bapak dan Ibu, tanda bintang 6 itu total JP tidak termasuk mata pelajaran muatan lokal. Nah, ini untuk kelas 11. Sekarang struktur kurikulum Merdeka untuk SMA kelas 12. Kalau kita perhatikan 1 JP 45 menit, tapi berkurang 1 tahun itu 32 minggu. Juga ada intrakurikuler, ada co-kurikuler, kemudian mata pelajarannya sama dengan mata pelajaran di kelas 11. Nah, tetapi JP-nya berkurang. Kalau kita perhatikan, misalnya pendidikan agama sudah berkurang dari 72 menjadi 64, JP-nya per minggu 2 JP, kemudian proyeknya 32, jumlah semuanya 96. Nah, ini diakibatkan oleh pengurangan 1 tahun 32 minggu, yang sebelumnya di kelas 11 dan 10 adalah 36 minggu. Penjelasan sama dengan di kelas 11, seni budaya, seni dan prakarya juga merupakan pilihan salah satu, harus disediakan sekolah untuk diikuti peserta didik. Kemudian sejarah di sini berkurang juga jamnya menjadi 48 JP per tahun dan 2 JP per minggu. Kemudian proyeknya 16. Nah, jumlah keseluruhan itu nanti 512, kemudian untuk per minggu itu 18,
dan juga proyeknya 192 dan total JP-nya keseluruhan 704. Ini kelompok mata pelajaran umum. Kalau masuk dia ke kelompok mata pelajaran pilihan, sama dengan di kelas 11 itu sebenarnya. Untuk poin nomor 1, kelompok mapel IPA, kelompok mapel IPS, kelompok mapel bahasa dan budaya, ini satu mata pelajaran di sini JP-nya adalah 5. Dan juga ini diambil minimal maksimum 5 dan harus berasal dari minimal 2 kelompok mata pelajaran. Nah, maka kalau kita perhatikan jumlah totalnya 1.152 sampai 1.312 belum termasuk muatan lokal. Nah, kalau itu per minggu 38 sampai 43. Maka total per tahun keseluruhan jam mengajar di kelas 12 itu 1.344 sampai 1.504. Penjelasan tanda bintang ini dijelaskan, tanda bintang 1 tadi diikuti oleh masing-masing, tanda 2, tanda bintang 2 juga sama. 32 JP ini efektifnya untuk proyek digunakan sebanyak 24 JP. Nah, begitu juga untuk seni merupakan dipilih salah satu untuk diikuti oleh peserta didik. Kemudian bintang 4 alokasi masing-masing mata pelajaran itu selain dari prakarya dan keurusahaan 5 JP per minggu, sama dengan kelas 11. Kemudian bintang 5 itu maksudnya paling banyak 2 JP per minggu atau 60 JP per tahun. Bintang 6 itu belum dimasukkan JP muatan lokal. Itu struktur di kelas 12. Nah, satuan pendidikan wajib membuka kelompok mata pelajaran umum serta sekurang-kurangnya ini di Permendikbudristek dibuat 3 yang seharusnya dia 2 kelompok mata pelajaran pilihan dan setiap peserta didik wajib mengikuti. Seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum, nah ini yang wajib diikuti, kemudian memilih 4 sampai dengan 5 mata pelajaran dari minimal 2 kelompok. Nah ini tadi yang dijelaskan mata pelajaran pilihan. Maksimal mata pelajaran pilihan diambil dari satu kelompok mata pelajaran pilihan adalah 3 mata pelajaran. Jadi tidak boleh memilih 4 ternyata mata pelajaran. Maksimal 3 mata pelajaran dalam satu kelompok. Itu juga harus disesuaikan dengan minat, bakat, dan aspirasi peserta didik. Sehingga kalau sekolah merencanakan untuk kelompok pilihan itu 25 JP, maka seorang siswa hanya bisa dari kelompok mata pilihan kelompok mata pelajaran dari MIPA 3, dia juga harus mengambil 2 dari kelompok lain, misalnya dari IPS. Satuan Pendidikan menyelenggarakan pendidikan inklusif di SMA menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi peserta didik. Ini kalau ada sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kemudian beban belajar bagi penyelenggara pendidikan dengan sistem kredit, umumnya di SMA masih menggunakan sistem reguler dan kita banyak sekolah yang belum siap melaksanakan sistem SKS. Nah, kalau itu dilaksanakan boleh-boleh saja, tapi harus ada disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Sekian dan terima kasih Bapak dan Ibu penjelasan struktur kurikulum di jenjang SMA, MA, kurikulum Merdeka.